kita akan mempelajari tentang risiko fintech. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar fintech, P2P lending, dan bagaimana model bisnisnya berbeda dari perbankan tradisional. Dua, menjelaskan kontribusi P2P lending terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Tiga, merancang strategi mitigasi risiko untuk platform P2P lending dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi. 4. Menganalisis perbedaan insentif antara bank tradisional dan platform P2P lending, serta implikasinya terhadap penilaian kredit dan pengelolaan risiko. 5. Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada terkait dengan industri fintech P2P lending di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 6. Menghasilkan rencana strategis untuk kolaborasi antara pihak terkait dalam pengembangan ekosistem fintech P2P lending yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun perkembangan P2P lending di Indonesia. P2P atau sering disebut peer-to-peer lending adalah alternatif baru untuk mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman uang kepada individu ataupun bisnis. Bisnis fintech P2P lending di Indonesia kini sudah berkembang pesat. Fintech P2P lending memberikan kemudahan melalui layanan yang sederhana dan cepat. Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia sangat menarik untuk diketahui. Sejak tahun 2016, industri P2P lending mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di sisi yang lainnya, investor atau pemberi pinjaman atau lender memiliki alternatif berinvestasi dengan return yang menarik. Platform fintech P2P lending memiliki peran yang penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu peran yang paling dominan dari adanya P2P adalah dengan berkembangnya UMKM di Indonesia, menjadikan perekonomian pun dapat ikut tumbuh. Karena kemudahannya ini, maka P2P mampu menjangkau beragam di kalangan UMKM. Kemudahan dalam mendapatkan akses pendanaan untuk usaha dapat dirasakan melalui Paper Finance Solution. Solusi pendanaan dari Paper adalah dengan proses pengajuan yang mudah tanpa jaminan dapat membantu dalam mendapatkan solusi pendanaan yang transparan dan aman. Layanan P2P lending membantu UMKM lokal yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya tanpa agunan. Proses peminjaman secara online juga memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. Adapun keuntungan dari bisnis fintech P2P lending yang membuat ketertarikan masyarakat Indonesia sebagai berikut. Pertama, menyediakan akses yang cukup mudah dalam proses pinjam meminjam. Dua, sebagai salah satu alat pemasaran untuk membantu bisnis Anda. Tiga, diversifikasi investasi. Empat, membantu pertumbuhan UKM di Indonesia. Di berikutnya, Capital and Investment. Ini sebenarnya buku ya. Ini ringkasan dari sebuah buku, tapi kalau mau lebih jelasnya nanti bisa di bahan ajar. Ini saya jelaskan ringkas saja. Para ahli percaya bahwa teknologi keuangan atau fintech adalah tempat e-book itu pada tahun 2007 dan bahwa revolusi akan segera terjadi. Mengingat perkembangan teknologi terkini, cara kaum milenial ingin mengelola keuangannya dan inovatif dan model bisnis perubahan cepat ada di offing. Perusahaan fintech yang gesit adalah katalisator untuk laju perubahan yang lebih cepat ini. Buku fintech, buku pegangan teknologi keuangan untuk alamat investor, pengusaha, dan visioner berbagai topik, termasuk peminjaman, pembayaran, pengiriman uang, modal, dan investasi, kepatuhan, analitik, keamanan, identitas, cryptocurrency, teknologi blockchain, biometrik perilaku, penting hub fintech, kolaborasi, dan API. Bab yang menarik bagi para profesional investasi, secara singkat disinggung di sini. Analisis teks sangat cepat dalam strategi perdagangan oleh Markus C. Cho dan Karin Hodnick, CEO dan Product Manager dari Econob, menjelaskan bagaimana keuntungan suatu perusahaan peringatan, pengumuman triwulan, dan pendapatan kejutan, baik positif maupun negatif, secara langsung mempengaruhi harga sahamnya. Meskipun terkadang berdampak tahan lama, seringkali agitasi dipicu oleh berita seperti itu mereda hanya dalam beberapa menit. Kita lanjut, fintech mayor risk in financial sector. Risiko mayor teknologi keuangan ya di sektor keuangan. Yang pertama, masalah risiko dari sudut pandang berbeda. Pertumbuhan pesat dari pentingnya platform P2P lending dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan. Ini karena pemberi pinjaman P2P biasanya menghasilkan ukuran risiko kredit yang tidak memadai,
Singkatnya, peningkatan volume pinjaman yang membawa pendapatan komisi yang lebih tinggi ke platform dapat dikaitkan dengan risiko penurunan risiko kredit mitra. Kedua, dibandingkan dengan bank tradisional, platform P2P kurang mampu menghilangkan informasi asimetris sehingga meningkatkan risiko buruk akumulasi utang karena mereka tidak memiliki akses ke informasi rinci tentang keuangan masa lalu peminjam transaksi yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk lebih membedakan antara pemohon kredit dengan tingkat risiko kredit yang berbeda dan untuk lebih mendukung pemantauan peminjam setelah pinjaman diberikan. Memang, teori ekonomi berpendapat bahwa bank merupakan solusi kelembagaan untuk masalah tersebut, informasi asimetris antara peminjam dan pemberi pinjaman di pasar kredit. Ini terjadi karena mereka mampu mengakses informasi rinci tentang peminjam di masa lalu, transaksi keuangan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk melakukannya membedakan lebih baik antara pemohon kredit dengan tingkat risiko kredit yang berbeda dan untuk mempertahankan keberlanjutan pemantauan peminjam setelah pinjaman diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, Deror, Pilizon, dan Tasca tahun 2016 menyatakan bahwa keahlian bank dalam menyaring dan memantau aktivitas pemberi peminjam memberi mereka keunggulan kompetitif dibandingkan pemberi pinjaman P2P, karena asimetris ex ante dan ex post informasi dimitigasi. Poin perhatian ketiga berkaitan dengan model bisnis. Dalam konteks perbankan tradisional, pendekatan banyak ke satu ke banyak di mana perantara keuangan atau bank mengumpulkan simpanan dari beberapa entitas, menetapkan harga pinjaman, dan mengambil keputusan tentang kepada siapa akan meminjamkan, memiliki tingkat transparansi yang tinggi sejak peringkat dan informasi harga biasanya diungkapkan. Namun keputusan perantara tidak otomatis ditentukan oleh informasi tersebut, tetapi perantara mengontrol dan mengatur pinjaman proses. Untuk bank dan pemberi pinjaman P2P, sistem pemeringkatan memiliki tujuan memperkirakan probabilitas gagal bayar pinjaman yang kemudian digunakan dalam proses pengambilan keputusan mengenai persetujuan, suku bunga, dan spesifikasi volume. Namun, insentif untuk model akurasi berbeda secara substansial. Untuk bank, penilaian dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri yang merupakan entitas sebenarnya yang mengasumsikan risiko kredit. Dari perspektif pengembalian risiko, sedangkan dalam perbankan klasik, lembaga keuangan memilih optimalnya trade-off antara risiko dan pengembalian atau tunduk pada batasan peraturan dalam P2P lending. Platform memaksimalkan pengembaliannya tanpa memperhatikan risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Untuk meringkas, sebagai hasil gabungan dari insentif yang tidak selaras, informasi asimetris, perbedaan model bisnis, dan kepemilikan risiko, nilai kredit yang disediakan oleh platform P2P mungkin tidak memadai untuk memprediksi gagal bayar pinjam. Kesimpulan, P2P lending atau pinjaman dari individu ke individu telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif baru dalam mendapatkan pendanaan bagi individu dan bisnis. Fintech P2P lending menawarkan kemudahan akses melalui platform online yang cepat dan sederhana, memungkinkan pertumbuhan signifikan dalam sektor UMKM. Kemampuan untuk meminjam dan memberi pinjaman tanpa agunan telah membuka pintu banyak orang yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke pendanaan. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan cepat, ada juga risiko yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada risiko kredit yang mungkin tidak terkelola dengan baik karena kurangnya informasi yang memadai tentang peminjam. Kedua, platform P2P kurang mampu menghilangkan informasi asimetris antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko buruk akumulasi utang. Ketiga, model bisnis P2P lending berbeda dengan perbankan tradisional yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian kredit dan pengukuran risiko. Meskipun demikian, P2P lending tetap menjadi solusi penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan pengaturan yang tepat dan pemantauan yang cermat, potensi positif dari fintech P2P lending dapat ditingkatkan, sementara risiko dapat dikelola dengan baik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi ini, silakan didiskusikan pertanyaan berikut ini. Jadi sekian materi tentang risiko fintech, semoga dapat dipahami dengan baik.